Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para hadirin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang mengeluh, merasa bosan tinggal di rumah saja. Merasa bosan biasanya jalan-jalan, biasanya shopping dengan leluasa, biasanya bepergian kemana-mana. Sekarang harus menahan diri, harus mengunci diri, lockdown, dan mengomel-ngomel di media sosial, menggerutu sana, menggerutu sini. Saya akan bacakan, ini ada cerita nyata di Perancis. Perancis adalah salah satu negara yang banyak mengalami korban dari COVID-19. Tapi ini bukan tentang COVID-19. Di Perancis itu ada majalah yang terkenal namanya Elle. Majalah ini sudah terbit lama dan oplahnya besar, langganannya banyak, sangat populer. Pemimpin redaksinya namanya Jean-Dominique Bauby, orang Perancis. Dia sangat pandai, cerdas. Pada tahun 1996, dia meninggal pada usia 45 tahun, masih muda. Dia meninggal setelah menyelesaikan riwayatnya, memoir, yang ditulis dalam tanda kutip dengan cara istimewa. Judulnya Les Campfadres et les Papillons, The Bubble and the Butterfly, Gelembung dan Kupu-kupu, yang isinya tentang kisah yang dia alami sendiri. Setahun sebelumnya, tahun 1995, Jean terkena stroke yang menyebabkan seluruh tubuhnya lumpuh. Seorang yang tadinya sangat aktif, prestasinya bagus, garapannya luas, tiba-tiba kena stroke dan lumpuh tubuhnya. 1 tahun dia menderita sampai meninggal. Dia mengalami apa yang disebut locked-in syndrome, ialah kelumpuhan total, sehingga dia merasakan seperti pikiran yang ada di dalam botol. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, seperti di dalam botol. Jean masih bisa berpikir jernih, tapi sama sekali tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak apapun. Satu-satunya otot yang masih bisa nurut, bisa bergerak sedikit adalah kelopak matanya. Itulah cara dia berkomunikasi dengan perawatnya, berkomunikasi dengan dokter, dengan keluarga, dan teman-temannya. Caranya ialah perawat, dokter, teman itu menunjukkan huruf demi huruf. Huruf A, huruf B, dan Jean berkedip apabila huruf itu yang dipilih. Begitu cara dia berkomunikasi, menyusun rangkaian kata-kata, dia mau apa, dia sakit, dia
lapar, dia apa, itu pakai kedipan mata terhadap huruf yang ditunjukkan. Dia dengan sangat sabar menjalani itu. Demikian pula caranya dia menulis artikel tentang hidup dia itu. Akhirnya menjadi satu buku. Setiap orang yang membacanya akan berkata bukan main. Isinya juga mengharukan dan cara menulisnya adalah dengan mengedipkan mata untuk setiap huruf yang dipilih, ditolong orang tadi. Buat kita, kegiatan menulis mungkin sepele, menjadi hal yang biasa saja kita menulis. Tapi buat dia dengan repot, dengan susah payah itu, karena tidak ada yang bisa digerakkan. Kalau kita disuruh menulis dengan cara si Jiang ini, barangkali kita harus menangis dulu berbulan-bulan. Betapa mengagumkan tekad dan semangat si Jiang untuk tetap menulis dan membagi kisah hidupnya yang luar biasa. Akhirnya dia meninggal 3 hari setelah bukunya selesai diterbitkan. Nah, betapapun problem dan stres hidup kita tidak ada artinya jika dibandingkan dengan problem si Jiang. Jiang ini orang yang tadinya kaya, cukup, tiba-tiba di stop, dihilangkan semua kenikmatan itu, bahkan bergerak pun tidak bisa, tapi dia masih bisa menuliskannya. Dalam memoir itu dia menulis satu kalimat, aku akan jadi orang yang paling bahagia di dunia ini andaikan aku bisa menelan ludahku saja. Jadi otot ludahnya pun tidak bisa dia gerakkan. Hanya kelopak mata saja. Bisa dibayangkan, menelan ludah pun dia tidak mampu, sementara banyak orang masih bisa makan bakmi, makan nasi padang, makan soto, mengeluh dan uring-uringan sepanjang hari. Kurang enak, kurang manis, asam, sepanjang tahun dia menggerutu terus uring-uringan. Apalagi yang dikerjakan Jiang dalam lumpuh totalnya itu selain menulis buku. Sambil tidak bisa bergerak itu, dia mendirikan asosiasi penderita penyakit yang sama. Penyakit locked-in syndrome. Untuk membantu keluarga yang menderita. Dia juga menjadi bintang film, pemeran utama dalam film yang dibuat TV Perancis menceritakan kisah hidupnya itu, yang menjadi pemberi semangat bagi orang-orang yang menderita yang sama. Dia sedang merencanakan untuk menulis lagi dan menulis buku-buku selanjutnya. Dia hidup, motonya adalah to celebrate life, to do something good for others. Mensyukuri hidup ini dengan melakukan kebaikan bagi orang lain. Maka saudara-saudaraku yang tercinta, apakah arti dari kisah nyata itu buat kita? Betapapun dahsyat masalah kita saat ini, stres berat, lockdown, konflik batin, PSBB, konflik dengan diri sendiri, tidak puas dengan kehidupan sendiri, tidak bahagia dengan pasangan, kebutuhan hidup tidak terpenuhi, baru saja di PHK, tapi kita kan masih bisa menelan ludah. Maka jangan terus menjadi orang yang mengeluh, whiner dalam bahasa Inggris, pecundang. Ya. Tapi jadilah winner, pemenang atas kehidupan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukur dalam segala hal. Ketika aku tersenyum, bukan berarti hidupku ini sudah sempurna.
tapi aku selalu mensyukuri apa yang aku punya dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untukku. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dalam kondisi apapun, dalam kondisi leluasa ataupun tidak, kita tetap syukuri dan kita yakin bahwa kita bisa berbuat sesuatu yang baik dalam keadaan kita yang sebetulnya tidak terlalu buruk ini. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.